Selamat berjumpa lagi, salam sehat selalu. Pada kesempatan ini saya akan sharing hasil penelitian dengan judul Identifikasi Variabel-Variabel yang mempengaruhi minat beli mobil Kijang. Pendahuluan, pembelian mobil Kijang mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Nampaknya mobil ini benar-benar diminati bukan saja karena mampu menampung banyak orang, tetapi kelihatannya modelnya juga menarik yang mirip mobil sedan. Tapi di lain pihak juga ada suatu kecenderungan orang membeli mobil Kijang karena melihat harganya yang terjangkau. Dan juga ada kecenderungan orang membeli mobil Kijang karena ikut-ikutan, karena memang faktor selera yang cocok untuk kebanyakan orang. Untuk itu, pihak manajemen mobil Kijang ingin mengetahui apakah faktor-faktor yang benar-benar mempengaruhi konsumen dalam membeli mobil merek Kijang. Dalam hal ini, pihak manajemen akan melakukan riset untuk mengetahui faktor-faktor tersebut. Metodologi penelitian ini adalah penelitian kuantitatif menggunakan kuesioner. Respondennya adalah konsumen pembeli mobil Kijang sebanyak 50 orang secara random sampling. Gradasi dari penilaiannya adalah menggunakan skala Likert, yaitu satu menunjukkan sangat jelek, dua jelek, kemudian tiga cukup, empat bagus, dan lima sangat bagus. Analisa dari penelitian ini adalah menggunakan faktor analisis. Berdasarkan hasil diskusi dengan beberapa agen penjualan dan berdasarkan pengamatan mereka, diperkirakan minat orang untuk membeli mobil Kijang karena memperhatikan dan mempertimbangkan variabel-variabel berikut, yaitu satu, harga yang terjangkau, dua, desain yang memenuhi kebutuhan pemakai, tiga, pengaruh iklan di mass media, empat, merek, lima, interior mobil, enam, kenyamanan mobil yang memadai, 7, mutu yang tidak kalah dengan mobil lain, 8, pengaruh selera pasar, 9, mesinnya yang kuat, 10, perawatan mesin yang mudah, 11, pilihan warna yang banyak, 12, aksesoris serasi dan beraneka, kemudian 13, kemudian memperoleh suku cadang, 14, harga suku cadang yang terjangkau, 15, banyaknya saluran distribusi, 16, adanya pelayanan penjual, dan 17 adalah pelayanan servis. Hasil dan pembahasan berikut adalah hasil dari eh, kuesioner, yaitu nilai rata-rata dari masing-masing variabel tadi atau faktor tadi, yaitu nilai rata-ratanya berkisar antara 3 dan 4. Kemudian standar deviasinya dan banyaknya responden itu sebanyak 50. Analisa Kaiser-Meyer-Olkin yaitu nilainya sebesar 0,533, lebih besar sedikit dari 0,5, sehingga dengan demikian maka nilai tersebut dalam kategori measurable. Artinya nilai tersebut dapat diterima, nilai tersebut diinterpretasikan bahwa data yang diolah dapat dilanjutkan ke faktor analisis. Selain itu, nilai Butler Test of Sphericity yaitu sebesar 181,316 pada significant level 0,006 ini menunjukkan bahwasannya eh, nilai tersebut lebih kecil dari 0,025. Dengan demikian H0 ditolak, yaitu yang menyatakan bahwa matrik korelasi adalah matrik identiti atau matrik satuan. Dalam hal ini terbukti HA diterima, yaitu menyatakan bahwa matrik korelasi bukan matrik identiti atau matrik satuan. Ini ketentuan untuk faktor analisis. Oleh karena matrik korelasinya terbukti bukan matrik satuan, maka data yang digunakan dapat dilanjutkan ke faktor analisis. Selanjutnya adalah analisa eigenvalue dan varian explain dan varian total varian explain. Eh, dari sejumlah variabel tersebut, maka variabel tersebut akan diekstrak kepada dalam 8 komponen, yaitu dengan nilai eigenvalue-nya yang lebih besar dari satu, di mana untuk komponen satu itu direspon sebanyak 11,43% dari responden. Kemudian komponen 2 direspon sebanyak 10,71% dari responden. Komponen 3 direspon sebanyak 10,53% dari responden. Kemudian komponen 4 direspon sebanyak 9,506% responden. Kemudian yang selanjutnya adalah komponen 5 direspon sebanyak 8,83 responden.
Kemudian komponen 6 direspon sebanyak 8,41% responden. Kemudian komponen 7 sebanyak 8,32% responden. Kemudian komponen 8 sebanyak 8,17% responden. Nah, total dari varian experience-nya adalah 75,917%. Jadi sudah lebih besar dari 60%, sehingga hasilnya adalah valid. Analisa rotated component matrix yaitu adalah suatu analisa di mana variabel mana termasuk dalam komponen mana. Ini eh, untuk suatu variabel masuk ke dalam untuk suatu variabel masuk ke dalam suatu komponen tertentu tergantung dari nilai batas ambang faktor loadingnya. Yaitu kalau di sini banyaknya respondennya adalah 50, maka batasan faktor loadingnya adalah 0,75. Begitu maka kita lihat di komponen satu yang lebih besar dari 0,75, ini adalah di sini 0,75. Di sini adalah selera pasar, ya. Jadi komponen satu itu selera pasar, yang lainnya di bawah 0,75. Kemudian yang komponen kedua itu adalah aksesoris desain. Jadi orang membeli mobil Kijang itu dasar alasan keduanya adalah aksesoris desain. Kalau yang pertamanya adalah selera pasar, artinya ikut-ikutan, ya. Kemudian masuk komponen tiga, ini adalah harga. Jadi orang membeli mobil Kijang itu karena harganya yang terjangkau. Kemudian yang lainnya tidak ada eh, yang di atas dari 0,75. Kemudian komponen 4 yang di atas 0,75 di sini adalah perawatan mesin. Jadi alasan keempatnya adalah perawatan mesin. Kemudian yang kelima, komponen kelima di sini kalau kita lihat adalah di sini adalah iklan, ya, karena pengaruh iklan. Ya. Alasannya karena pengaruh iklan. Kemudian yang masuk komponen 6 yaitu variabelnya di sini adalah kenyamanan. Jadi faktor kenyamanan orang membeli mobil Kijang itu karena adalah faktor kenyamanan. Kemudian komponen 7 di sini adalah desainnya karena jadi desain itu masuk kategori atau pertimbangan yang nomor 7. Kemudian komponen 8 di sini yang terpilih adalah variabelnya di sini adalah saluran distribusi. Jadi dengan demikian maka itulah variabel-variabel yang berdasarkan orang kenapa membeli mobil Kijang, yaitu yang pertama itu adalah karena selera pasar, kemudian yang kedua adalah aksesoris, kemudian yang ketiga harga, kemudian yang keempat perawatan mesin, kemudian yang kelima adalah karena pengaruh iklan, kemudian yang keenam adalah kenyamanan, kemudian yang ketujuh adalah desain, kemudian yang kedelapan adalah saluran distribusi. Oleh karena itu, dengan adanya faktor-faktor atau variabel ini, maka pihak manajemen dari mobil Kijang layaknya adalah mempertahankan atau meningkatkan dari 8 variabel yang menjadi alasan kenapa orang membeli mobil Kijang. Demikian hasil hasil penelitian alasan kenapa orang membeli mobil Kijang menggunakan faktor analisis. Semoga hasil penelitian ini menginspirasi, dapat dikembangkan dan bermanfaat. Terima kasih sudah mendengarkan atau melihat video sharing saya. Salam sehat selalu.